Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Talikata Podcast. Puji syukur kepada Allah yang telah memberi rahmatnya sehingga kita dipertemukan kembali kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan, dan tentunya penuh kasih sayang. Kali ini pembahasan kita mengenai etos kerja dan profesionalisme di bulan puasa. Jadi banyak nih orang-orang yang bekerja di bulan puasa dan tentunya belum mengerti ya bagaimana harus profesional dalam hal tersebut. Kita kali ini bersama narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Toha SS. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Semoga terus diberi kesehatan oleh Amin, Allah dan ya bisa Rabbal menjalankan puasa sampai akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, langsung saja ke pembahasan kita yaitu makna profesionalisme dalam konteks bekerja pada saat puasa, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dalam hal ini kita akan introspeksi, bermuhasabah, terus tidak ada henti dalam di bulan atau menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, bahwasanya kewajiban kita sebagai umat manusia di dunia ini tidak lepas dari dunia kerja ya, untuk tetap menjaga produktivitas kita, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai umat manusia. Umur kita ini memang harus kita bertanggungjawabkan. Untuk apa umur kita ini? Dalam surat Al-Isra ayat 7-8, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila telah selesai dari suatu pekerjaan, tetaplah bekerja keras. Jadi jangan lekas puas diri. Apabila sudah selesai, terus melanjutkan pekerjaan berikutnya. Dan berharaplah hanya kepada Allah. Iya. Nah, di sini etos kerja dan profesionalisme hubungannya dengan bulan puasa ya, atau berpuasa. Iya. Faida faragta fansab itu adalah etos kerja dan profesionalisme. Wa ila rabbika farghab adalah di bulan puasa atau berpuasanya. Jadi intinya profesionalisme itu adalah disiplin, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. Artinya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat sir atau rahasia, yang tahu hanya dirinya dengan Allah saja. Karena ibadah yang tidak kelihatan. Iya benar. Ada sih yang mengatakan mungkin napas itu kalau dekat. Orang tidak puasa napasnya bau juga ada. Makanya tidak menjadi patokan. Hanya puasalah ibadah yang sangat rahasia. Orang lain tidak tahu. Maka itu jangan disia-siakan. Niatin puasa. Maka dalam hal ini puasa, bekerja, ya bekerja. Niatkanlah. Jadi tidak ada menurunkan intensitas karena berpuasa. Itu namanya tidak profesional. Iya. Yang profesional bekerja tetap bekerja, berpuasa tetap berpuasa. Maka itu namanya profesional. Yaitu disiplin sesuai ya, tidak ada alasan apapun, karena orang yang selalu banyak alasan itu adalah orang malas. Benar, karena semuanya itu tergantung dari niat ya, Pak. Kalau misalnya udah diniatkan aku besok mau kerja tapi tetap puasa gitu kan bisa ya. Bisa. Iya benar dah kata Bapak tuh. Orang-orang kadang orang tuh berpikir kerja juga kewajiban, ngapain aku puasa, kan sama-sama wajib. Oh, kayak gitu tuh gimana, Pak? Ya, konteksnya berbeda. Bekerja itu kewajiban duniawi. Ya, memang menafkahi itu kewajiban dunia akhirat, tetapi dalam ini konteksnya kan duniawi. Kalau berpuasa adalah akhirat. Jadi sebenarnya ibadah berpuasa itu ya dunia akhirat juga, karena itu kaitannya dengan hubungan diri kita dengan Allah. Kalau orang bekerja sebagai kewajiban, puasa juga kewajiban, ngapain berpuasa? Itu kesalahan yang sangat fatal. Iya benar. Karena pada zaman dulu orang yang masih hidup di hutan
Nah, itu apa ya, milih juga seperti itu kan tidak. Jadi orang yang sudah punya penghasilan besar, uangnya datang sendiri, tidak ada kewajiban dia bekerja, terus dia berkewajiban berpuasa. Sementara orang yang pontang-panting bekerja tidak punya kewajiban berpuasa, salah. Iya, benar. Tidak tepat. Iya, kadang orang kan salah mengartikan tentang Iya. hal itu, Pak. Itu bagaimana niatnya lah. Jadi itu urusannya kita dengan Allah. Jadi yang kayak tadi itu, ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia. Tidak ada orang lain tahu. Jadi itu tetap jangan disampaikan. Saya puasa, sebaiknya tidak. Itu menimbulkan riya. Dan akhirnya menjadi melemahkan. Orang yang puasanya bagus sampai maghrib pun tidak terasa. Dan di lidahnya itu manis. Itu yang puasanya bagus. Tapi puasanya yang kurang bagus itu kering mulutnya dan tersiksa sekali. Pasti ada kesalahan. Entah gibah, entah marah, entah kesel sama siapa, mulutnya pasti kering. Tapi kalau orang tersebut mutmainnah, tentrem, lidahnya manis, dia akan menikmati puasanya. Iya. Menikmati proses puasa yang sudah dijalankan ya, Pak ya. Iya. Dan tidak merasa lapar ataupun haus. Itu betul-betul menikmati puasanya. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar melakukan puasa itu dengan bersungguh-sungguh atau niat, benar maknanya ya, Pak ya. Betul, iya. Besar sekali. Iya, pengendalian diri yang sangat dahsyat itu di bulan Ramadan. Nah, iya. Nah, jadi bagaimana Islam memandang kerja sebagai bagian dari ibadah, khususnya dalam bulan suci Ramadan ini, Pak? Islam memandang merupakan kewajiban yang tidak bisa dielakkan karena kemajuan suatu bangsa itu adalah tergantung produktivitas dari rakyatnya, individunya. Maka bekerja itu memang suatu tuntutan yang tidak bisa ditinggal, harus. Jadi walaupun banyak orang yang, contoh ini ya, suami istri atau bujang atau melajang lah. Saya punya tetangga melajang sampai meninggal. Kerjanya bagus. Banyak orang mengatakan untuk siapa? Karena tuntutan kewajiban. Bekerja adalah kewajiban. Hanya itu yang dalam pikirannya. Makanya bukan bekerja untuk siapa. Ada lagi satu keluarga yang secara fisik bagus ya, bapak ibunya itu. Sampai tua tidak punya keturunan, juga tidak mengadopsi, kekayaannya melimpah. Iya. Nah, orang banyak mengatakan untuk siapa itu? Benar pasti. Tapi kan karena memang sudah tersistem ya, kekayaan itu datang sendiri karena etos kerjanya ya sudah tersistem begitu. Ya seperti itulah. Jadi bekerja adalah suatu kewajiban, makanya Islam memandang itu suatu hal yang besar yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya karena bekerja adalah bagian daripada ibadah, makanya semua akan ada nilainya, tidak ada yang sia-sia. Memberi nafkah kepada dirinya, memberi nafkah kepada keluarganya, memberi nafkah kepada fakir miskin, itu adalah kewajiban. Kalau kita dipandang mampu oleh Allah ya kita akan dilebihkan, karena kita dianggap mampu memberi fakir miskin, akan dilebihkan terus, bukan berkurang yang kita berikan kepada mereka, tapi malah lebih dipercaya oleh Allah, malah lebih diberi lebih banyak. Nah, iya. Jadi apakah puasa justru menjadi tantangan atau penguat etos kerja seorang muslim, Pak? Ya, karena ini berbicara tentang energi ya, power ya. Niat itu adalah power itu sendiri. Puasa itu menjadi penyemangat, menjadi apa tadi? Puasa Penguatnya. Ya, malah menjadi penguat. Karena merasa ini bulan Ramadan bukan bulan sembarangan. Di sini Allah sudah menyatakan secara jelas kita harus berlomba-lomba untuk mendekatkan diri, mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Setiap langkah, jangankan kita bekerja, tidur saja ya itu sudah dihitung ibadahnya karena kita berpuasa.
Naumatus shaim al-ibadah. Orang yang tidurnya orang yang Berpuasa. berpuasa itu Ibadah. Apalagi kita bekerja, pahalanya berlipat-lipat. Iya. Jadi jangan sampai alasan berpuasa kerjanya menurun, itu sudah mendiskreditkan puasa namanya. Benar-benar sangat gini ya Pak, puasa ini. Jadi setiap orang yang bekerja, kalau misalnya udah masuk bulan Ramadan, kita harus melakukan kewajiban kita Ya. sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa, ya Pak ya. Karena di situ banyak juga hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana nih Pak sikap profesional menghadapi rasa lelah, lapar, dan haus saat bekerja? Kalau misalnya kita bekerja, pastilah ya capek, adalah pasti. Haus, lapar, itu hal normal. Tapi kita tetap kokoh, tetap kuat untuk menjalankan puasa tersebut. Jadi bagaimana sikap profesionalnya Pak? Ya, innamal a'malu binniyat, kembali lagi, setiap amal, setiap pekerjaan atau perbuatan itu tergantung niat. Karena saya sedang menguatkan tekad kita untuk lebih dekat dengan Allah dengan cara berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpuasa. Itu bekerja itu, tadi pertanyaan apa? Bagaimana sikap profesional menghadapi rasa lelah, lapar, dan haus? Profesional rasa lelah dan haus, sebenarnya kita sudah paham namanya puasa itu akan lapar dan haus. Karena memang itu puasa. Iya, benar. Jadi kalau pikiran kita mengarahnya ke sana, memang akan lapar sekali. Iya. Kalau pikiran kita mengarah ke haus sekali, ya akan haus. Benar. Betul. Kalau pikiran kita puasa, kita tidak akan merasa lapar atau haus. Kinerja kita lebih baik karena Allah sedang memerintahkan itu, kewajiban itu, untuk melihat bagaimana pekerjaan kita kalau kita disuruh berpuasa. Iya. Jadi harus profesional. Harus profesional. Jadi dengan bekerja kita dengan berpuasa itu, kita tidak bisa menganggap menjadi tantangan atau hambatan atau beban ya. Jadi tetap profesional. Nah, iya. Ngomong-ngomong tentang puasa nih Pak, pastilah kita kalau misalnya bulan suci Ramadan ini biasanya ada buka bersama ya Pak ya, dengan teman-teman, keluarga atau sebagainya. Nah, alangkah baiknya juga ditemani dengan madu kita, yaitu betul. Madu Talita. Di sini bisa menemani buka puasa kita bersama keluarga ataupun teman-teman, dan di sini bisa menambah energi kita Pak, bisa menambah energi kita untuk keesokan harinya melakukan ibadah puasa lagi ya. Ini bisa jadi teman kita di bulan puasa. Betul. Nah, jadi bulan puasa ini benar-benar bulan yang penuh rahmat ya Pak. Apalagi nanti di akhir bulan tuh pasti ada Lailatul Qadar. Di mana malam tersebut banyak dinanti-nantikan orang kaum muslim ya Pak ya. Kaum muslim tentunya. Dan hanya datang di bulan suci Ramadan. Nih ya. Jadi alangkah baiknya kita jangan menyia-nyiakan hal tersebut. Banyak pahala-pahala yang bisa kita dapat tentunya dalam bekerja dan sambil puasa itu sangat-sangat kita harus apresiasi ya Pak ya. Karena itu tuh nggak gampang ya Pak ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini, ada closing statement dari Bapak mengenai etos kerja dan profesionalisme di bulan puasa. Ya. Kita memang ada dua hal ya. Kita masuk dalam kategori pelatihan riyadhah nafs ya, hawa nafsu ya. Bagaimana kita bekerja ditambah dengan berpuasa. Terus yang kedua, profesionalisme pada saat di bulan puasa. Intinya puasa, kalau kita menyadari kita banyak kesalahan dan dosa selama 1 tahun, kesempatan hanya di bulan ini untuk bisa dilebur
Oleh karena itu manfaatkan sebaik mungkin untuk menjalankan puasa dengan baik. Dengan begitu walaupun kita bekerja nilainya tidak gemen-gemen ya, tidak ecek-ecek ya di bulan Ramadan itu kalau kita bekerja. Makanya tunjukkanlah profesionalisme kita dalam menjalankan tugas untuk bekerja. Iya, jadi ayo teman-teman di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar melakukan banyak kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita banyak peluang dan telah mempertemukan kita kembali kepada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya Pak ya. Jadi terima kasih Bapak untuk perbincangan kita kali ini, sangat-sangat bermanfaat. Tentunya pasti bermanfaat ini Pak. Karena bekerja sambil berpuasa itu orang-orang pasti banyak yang akan mengalami fase tersebut ya Pak ya di bulan suci Ramadan ini. Nah, jangan lupa terus saksikan podcast kami, Tali Kata Podcast. Kita tutup perbincangan kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.